Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Safitri dari kelompok 17. Ingin mempresentasikan yaitu poin ketiga, interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu A yang pertama, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nah, di sini interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya itu terjadi berupa rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Yang kedua yaitu macam-macam simbiosis. Simbiosis itu adalah suatu bentuk interaksi atau hubungan yang saling berkaitan pada dua jenis organisme yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu peran organisme berdasarkan kemampuan penyusun makanan, yaitu terbagi menjadi 2 dalam penyusunan makanannya, yaitu autotrof dan heterotrof. Yang pertama yaitu interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Di sini yang pertama piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu gambaran yang secara umum berhubungan antar komponen baik dalam suatu ekosistem. Berbeda dengan rantai makanan, piramida menggambarkan sebuah interaksi antara komponen biotik lebih dari sekedar suatu peristiwa makan dan dimakan dalam sebuah rantai makanan. Piramida ini menggambarkan hubungan antara organisme pada setiap tingkat trofiknya. Hubungan yang terbentuk antara suatu organisme dan dalam piramida makanan yaitu berbentuk kerucut atau seperti piramid. Piramida terbagi menjadi 3, yaitu piramida populasi, piramida biomassa, dan piramida energi. Yang pertama yaitu piramida populasi yang menggambarkan bagaimana organisme atau tingkat trofiknya yang lebih rendah mempunyai populasi lebih tinggi daripada trofik setelahnya. Misalkan yaitu produsen memiliki populasi lebih besar daripada konsumen satu, dan konsumen satu mempunyai populasi lebih besar daripada konsumen 2. Nah, yang kedua yaitu biomassa. Biomassa di sini adalah gambaran suatu perpaduan dari suatu organisme di suatu ekosistem. Dalam piramida biomassa terbagi menjadi 2, yaitu piramida tegak, yaitu piramida yang menggabungkan massa dari semua produsen lebih besar daripada massa biomassa dari konsumen. Dan yang kedua yaitu piramida terbalik, massa biomassa dari konsumen lebih besar daripada massa biomassa dari keseluruhan produsen. Yang ketiga yaitu piramida energi. Piramida energi ini menggambarkan bagaimana energi yang didapatkan dari organisme dalam suatu piramida. Misalkan energi yang didapatkan oleh konsumen satu itu lebih besar karena berasal dari produsen yang menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan produsen ketiga atau selanjutnya itu harus lebih banyak mengkonsumsi mangsa-mangsanya untuk dapat lebih banyak energi. Semakin tinggi piramida organisme itu berada di dalam piramida, semakin tinggi maka semakin banyak energi yang harus mereka dapatkan dari mangsa-mangsanya ataupun dari yang lainnya. Yang kedua yaitu macam-macam simbiosis. Simbiosis adalah hubungan dari dua jenis makhluk hidup yang berbeda yang saling berhubungan dalam jangka panjang maupun jangka pendek untuk mempertahankan hidup mereka. Nah, di simbiosis ini saya membahas yaitu 4 simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis amensalisme. Nah, yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini adalah simbiosis yang kedua pihak organisme itu saling menguntungkan. Di sini saya mengambil yaitu bunga dengan kupu-kupu, di mana bunga
di mana kupu-kupu itu mendapatkan keuntungan karena bisa mendapatkan makanan dari bunga, dan bunga mendapatkan keuntungan karena dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini dari kedua organisme yang melakukan interaksi, hanya satu yang mendapatkan keuntungan dan yang satu lagi rugi. Nah, di sini contohnya yaitu nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk mendapatkan makanan dengan menghisap darah manusia, sedangkan manusia itu mendapatkan bakteri yang ditransfer dari nyamuk ke tubuh manusia, yang jelas-jelas itu merugikan manusia itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme, di mana simbiosis ini melibatkan dua organisme, yang satu untung dan yang satu tidak rugi. Nah, contohnya di sini ikan hiu dengan ikan remora, di mana ikan remora itu mendapatkan sumber makanan dari hiu, sedangkan hiu tidak dirugikan. Nah, yang terakhir yaitu amensalisme. Amensalisme ini sedikit banyak mirip dengan simbiosis parasitisme, karena amensalisme ini merupakan hubungan sesama makhluk hidup yang mana yang satu rugi dan yang satu tidak diuntungkan. Beda-beda sedikit. Nah, contohnya yaitu pohon walnut dengan tumbuhan di sekitarnya, di mana pohon walnut itu menghambat tumbuhan di sekitarnya untuk dia tumbuh, karena pohon walnut itu mengeluarkan zat alelopati yang dapat menghambat tumbuhan di sekitarnya untuk tumbuh. Yang ketiga yaitu peran organisme berdasarkan kemampuan penyusun makanan. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof, di mana autotrof itu adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis yang mengubah zat anorganik menjadi organik. Sedangkan heterotrof, di mana autotrof ini dimiliki oleh organisme ataupun populasi dari produsen. Sedangkan heterotrof adalah organisme yang membutuhkan senyawa organik, di mana dia harus membutuhkan organisme yang lebih besar energinya untuk mereka makan, sehingga autotrof ini biasanya ditempati oleh konsumen-konsumen dari rantai-rantai makanan. Nah, poin keempat dari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ini yaitu pola interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem. Dalam ekosistem, manusia berperan sebagai bagian dari komponen biotik yang berperan dalam mempengaruhi kualitas lingkungan. Karena manusia saat ini lebih berperan dalam merusak lingkungan, yaitu dengan melakukan pencemaran. Yang saya ambil di sini pencemaran udara dan pencemaran air. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat merusak lingkungan. Dari mana asalnya zat-zat tersebut? Ya dari asap kendaraan, dari limbah asap pabrik, dan lain-lain. Lalu akibatnya bagaimana? Akibatnya kembali kepada kita lagi, karena kita sendiri yang menghirup udara yang ada di lingkungan yang mengandung unsur-unsur berbahaya. Nah, yang selanjutnya yaitu tembok-tembok ataupun bangunan-bangunan lebih mudah untuk berkarat,
pudar, catnya lebih pudar karena unsur tersebut merusak komponen-komponen mereka. Nah, yang kedua yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur atau komponen lainnya ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air terganggu. Apa yang menyebabkan dari terjadinya pencemaran air itu sendiri? Pencemaran air terjadi karena adanya limbah dari pabrik, limbah rumah tangga, serta limbah pertanian, di mana limbah pertanian itu mengganggu sumber air dengan adanya penyemprotan insektisida dalam pertaniannya. Limbah rumah tangga itu seperti yang kita tahu, air bekas cucian, air kotor, dan lain-lain. Lalu, bagaimana pencegahan dari pencemaran lingkungan? Pencegahannya itu menempatkan daerah industri atau daerah publik itu jauh dari pemukiman penduduk. Yang kedua, membuang limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Pengawasan terhadap semua jenis-jenis pestisida dan zat kimia yang digunakan dalam pertanian, dan penggunaan lahan yang ramah lingkungan, tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan, serta memberikan kesadaran ataupun sosialisasi terhadap limbah itu sehingga merugikan kita semua dan juga merusak lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.